ya, ya, ya. Bila nanti ku berakhir di penjara karena lagu ngedis pejabat negara, di manakah kebebasan bersuara? Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kejagung menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka kasus tipikor dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 sampai 2022. Harvey diduga terlibat melakukan perjanjian kerjasama fiktif dengan PT Timah. Perjanjian itu dijadikan landasan bagi tersangka untuk membuat perusahaan boneka guna mengambil biji timah di kawasan Bangka Belitung. Dengan penetapan Harvey sebagai tersangka, total ada 16 orang tersangka dalam kasus ini. Salah satunya adalah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Kalau di sini malah dibela sampai mati. Sudah ditangkap jangan tak mengundurkan diri. Dasarnya tak bangun, kau malah nyalek lagi. Yeah, proyek negara kau dijadiin dapur. Sisa anggaran pun dibawa kabur. Orang berduit seenaknya mengatur. Hukum yang ada gampang bisa diatur. Aku sebut dia Sanusi, yeah. Santun tapi Halo guys. Aku sebut dia Hai. Halo. Hai, ini udah lengkap semua kan? Circle Iya, kita Sudah dong. udah lengkap ya. Udah dong. Aku nih baca grup kan, terus tadi Iqbal ada mau ngebahas tentang RUU perampasan aset. Itu topik yang menarik banget sih guys. Aku pengen denger dong guys tentang pendapat kalian tentang RUU perampasan aset ini. Iqbal kali ya. Aku mau denger dong dari Iqbal dulu. Oke, jadi kalau menurut pendapat aku ya, ini aku melihat daripada sisi ekonomi. Nah, kalau aset yang disita itu yang nilainya bisa sampai triliunan, itu itu kan bisa kembali ke negara ya kan. Nah, itu juga akan sangat membantu pembangunan negara gitu. Nah, contohnya seperti pembangunan sekolah, pembangunan jalan raya maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Tapi memang harus ada jaminan hukum supaya investor juga tidak takut menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Nah, jadi semisal investor dari Australia contohnya kan pengen menanamkan modal di Indonesia, tapi ujung-ujungnya uang yang dibawa dia itu buat investasi itu malah ditilep gitu kan sama pejabat di sini. Nah, makanya harus ada namanya jaminan hukum agar supaya investor dari luar negeri itu tidak takut menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau itu menurut sisi ekonomi ya. Betul. Terus kalau untuk definisinya nih, biar kita punya gambaran yang jelas, tuh aku mau dengar dong dari Kak Nur. Boleh banget. Jadi menurut aku tuh kayak RUU perampasan aset ini itu tuh dirancang supaya negara itu bisa aset yang diduga itu berasal dari tindakan pidana itu seperti tindakan pidana korupsi teman-teman. Jadi meskipun pelakunya itu cuma tujuan kerugian negara secepat mungkin walaupun dengan adanya ganti rugi maksudnya adanya persen ini tidak memulihkan negara 100% namun bisa tertutupi gitu guys, tanpa harus kayak menunggu proses pidana yang panjang, jadi bisa menutupi kerugian negara gitu. Itu sih menurutku. Terus kalau misalnya menurut pendapat Kak Nay nih, gimana sih? Nah, jadi kalau dari saya, justru rancangan undang-undang perampasan aset ini sangat penting sekali, dan saya juga sangat mendukung untuk segera disahkan.
Nah, di sini kan kita semua tahu korupsi di Indonesia ini ibarat penyakit kronis, bukan hanya merugikan negara secara materi, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Banyak sekali kok kasus di mana hasil-hasil korupsi keburu hilang atau dipindahkan ke pihak lain, dan akhirnya negara tersebut tidak bisa mendapatkan kembali apa yang seharusnya milik rakyat. Nah, jadi dengan adanya RUU ini, negara punya dasar hukum yang kuat untuk langsung mengamankan aset-aset tersebut tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang. Gitu loh, Lin. Gitu. Berarti ada dong kalau untuk dari sisi ekonominya kan guys ya. Iya. Ada Pak. Ada ya. Aku dengar dong kalau menurut kamu Iqbal untuk dari sisi ekonominya itu gimana sih Bang? Nah, kalau menurut aku ya dari sisi ekonominya itu kan aset yang jumlahnya bisa sampai biliaran bahkan triliunan. Itu ketika aset tersebut sudah dirampas dan kembali ke negara, itu kita bisa memanfaatkannya sebagai ya untuk pembangunan negara, contohnya sekolah ya, rumah sakit, jalan raya, atau bahkan infrastruktur lainnya. Nah, serta kita juga harus ada jaminan hukumnya. Nah, semisal ada seorang investor dari Australia contohnya, atau bahkan luar negeri lainnya, ketika orang tersebut mau investasi di Indonesia, nah takutnya kalau tidak ada jaminan hukum, bisa aja uangnya itu ditilep sama pejabat di sini gitu kan. Nah, makanya harus ada jaminan hukum ya, yang namanya yang tadi ya RUU perampasan aset tersebut gitu. Jadi para investor pun dari luar negeri tidak takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia sini gitu. Kalau menurut sisi ekonomi. Jadi harus ada apa tadi? Jaminan hukum atau bahkan kepastian hukumnya gitu. Oke, jaminan hukumnya ya kalau untuk dari sisi ekonominya. Mungkin kalau itu kan tadi kan dari sisi ekonominya ya. Kalau dari sisi perspektif sosialnya itu gimana sih? Nah, mungkin aku bisa jawab. Mungkin kalau dari sisi sosial, masyarakat pasti mendukung nih pemberantasan korupsi. Tapi mereka juga pasti khawatir hak warga biasa bisa terlanggar. Misalnya nih, orang yang tidak bersalah, tapi asetnya juga ikut disita karena salah prosedur. Itu bisa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, guys. Baik, mungkin saya juga bisa menambahkan sedikit. Jadi dengan adanya aturan ini, aset yang dirampas bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, misalnya membiayai pembangunan fasilitas umum, pendidikan, ataupun kesehatan. Nah, di sini akan memberi dampak sosial yang positif berupa rasa keadilan yang bermanfaat bagi rakyat. Dan juga selain itu, perampasan aset bisa membantu mempersempit kesenjangan sosial. Nah, banyak aset-aset korupsi yang menumpuk di segelintir orang, sementara masyarakat kecil kesulitan mendapatkan akses ke keuangan. Nah, jadi jika aset tersebut dapat dikelola sama negara secara transparan, masyarakat luas bisa juga merasakan manfaatnya. Gitu ya. Berarti yang aku tangkap ya dari poinnya Ideal tadi itu berarti makanya pembuktian itu jadi kunci ya guys ya. Jadi negara tuh harus bisa membuktikan aset tersebut itu memang berasal dari tindak pidana atau tidak gitu ya guys ya. Ya, betul sekali, benar-benar. Jadi harus ada pengawasan yang ketat juga kali ya kan guys. Bener banget. Jadi RUU perampasan aset ini nggak bisa serta-merta dilakukan dengan gegabah gitu. Sebenarnya RUU ini tuh udah dirancang sejak tahun 2003, terinspirasi dari UNCAC. Jadi awalnya itu udah bisa dibilang udah cukup lama dibahas, tapi
hingga hari ini masih menjadi RUU ya, sangat disayangkan. Tapi memang sebenarnya prosesnya tuh nggak bisa digabah, dan untuk penyelidikannya itu penyidikannya juga perlu adanya lembaga independen gitu. Jadi nggak bisa kita cuma mempercayakan kepada kayak lembaga kepolisian aja ataupun kejaksaan aja untuk menangani ini gitu. Jadi harus ada pengawasannya supaya untuk memastikan kayak orang-orang yang tidak bersalah gitu, yang hanya menjadi korban dalam perang politik, mereka itu terlindungi gitu ya. Bisa dibilang melindungi yang nggak bersalah juga. Jadi kayak masyarakat biasa juga termasuk dalam perlindungan itu sih. Iya benar-benar. Berarti harus ada pengawasan yang ketat. Tapi selain itu kita juga harus berbicara tentang tantangan yang berarti itu selain pembuktian ada juga isu kepercayaan publik berarti kan. Bener banget sih, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum itu untuk saat ini bisa dibilang rendah ya. Jadi untuk beberapa kasus itu sampai harus viral dulu, akhirnya yang bersangkutan bisa mendapat bantuan hukum gitu kan. Jadi banyak sih kasus-kasus yang sebenarnya harus viral dulu, harus ada campur tangan masyarakat secara langsung, baru dia diatasi dengan baik gitu, dengan bagaimana harusnya. Itu sangat disayangkan banget sih, dan mungkin itu salah satu penyebab kenapa RUU perampasan aset ini sampai sekarang belum bisa dijalankan ya. Terus kalau mungkin untuk untuk RUU perampasan aset itu harus dijalankan sesuai kayak komunikasi publik tuh juga harus tahu gitu. Jadi masyarakat itu menurut kalian tuh penting nggak sih kayak masyarakat tuh perlu tahu terhadap proses terkait RUU ini gitu. Jadi dari penyelidikan sampai aset dimanfaatkan itu harus transparan gitu. Jadi tidak ada potensi kecurangan atau tuduh menuduh terhadap aset yang kayak tebang pilih atau yang akan berkurang gitu. Iya benar banget. Ada transparansi gitu kan Bal ya? Nah iya betul, karena memang harus ada yang namanya transparansi publik gitu kan. Agar apa? Agar masyarakat itu juga bisa tahu gitu, oh seberapa besar aset yang disita gitu, seberapa banyak juga aset yang disita, bentuk asetnya seperti apa, ya kan. Nah jadinya publik atau masyarakat pun juga gak ragu gitu kan sama kinerja aparat penegak hukum. Nah itu aja. Oh iya, jangan lupa juga untuk edukasi ke masyarakat tentang hak mereka, supaya mereka kalau ada kasus yang menimpa mereka tuh ngerti dengan prosedur dan bisa menghadapinya. Soalnya masyarakat kita tuh sangat mudah terpengaruh oleh media sosial. Bisa-bisa masyarakat langsung menghakimi seseorang meskipun prosesnya belum selesai. Nah itu kan sangat berbahaya karena bisa merusak nama baik orang yang sebenarnya belum tentu bersalah. Jadi edukasi itu juga penting berarti ya kan Aidil? Ya sangat penting. Tambahan lagi harus tetap memegang asas satu salah. Jadi kita itu sebelum memang benar bukan sebagai sah dan masih dalam penyidikan, maka mereka tetap dianggap sebagai praduga tidak bersalah. Kita tidak bisa langsung ngejudge bahwa orang itu bersalah, karena bisa saja bahwa bukti-bukti tersebut itu bisa melenceng gitu, bahkan bisa menyebabkan mereka itu sebenarnya tidak bersalah tapi tertuduh gitu. Itu sih menurutku juga. Dan juga ada sedikit tambahan Ya. Nah mungkin tadi Aulia ada
ada bertanya nih, apakah pendapat masyarakat ini sangat penting dalam Bila nanti ku berakhir di penjara nah jadi karena kalau lagu menurut gadis saya pejabat pribadi, negara, memang pendapat masyarakat dimanakah itu kebebasan sangat penting bersuara? dalam merampas aset. Hanya dia Dikarenakan dalam melihat beberapa rakyat alasan. sengsara. Nah, yang pertama itu menurut saya RUU ini dibuat untuk kepentingan publik. Jadi wajar Kepada kalau yang masyarakat terhormat itu para tahu tikus dan yang memahami berdasi, manfaat 5 kepentingan tahun berganti tiba saat yang Lewat dinanti, itu, mulai bisa menebak janji mencegah untuk dapatkan penyalahgunaan. simpati. Nah, Tiap masyarakat sudut juga jalan bisa putar ikut mereka mengawasi menghiasi. Dulu transparansi mereka yang berjanji tadi untuk di dapatkan Aulia suara, begitu itu dapat juga kursi pengelolaan sekarang aset pada rampasan kemana? supaya Curi tidak uang dipakai negara untuk dilindungi pengacara, hanya sebagian kecil yang berakhir di dan juga penjara. Tinggal bisa suap kalapas, mungkin bisa membangun bergerak budaya bebas, hukum ya. dikasih Nah, jadi fasilitas, semakin akses masyarakat sampai paham, kulkas. semakin Dalam tinggi masa kesadaran tahanan untuk masih melawan bisa jalan-jalan korupsi curi dan uang ekonomi miliaran, tapi hukumannya ringan. Mungkin itu aja Negara dari- lain koruptor dihukum mati. Kalau di sini malah Mungkin dibela Kak Agnes sampai ada mati. mau Sudah ditambahin nggak? ditangkap tangan, tak mengundurkan diri. Mungkin Dasarnya aku tahu mau malu, tambahin kok malah nyalek mengenai lagi. hak dari pemilik aset ya. Jadi menurut aku harus ditegaskan lagi di mungkin di KUHP-nya atau di undang-undang yang memperjelas lagi undang-undang ini nanti RU ini nantinya. Jadi harus ditegaskan banget sih mengenai hak dari pemilik aset tersebut karena lagi-lagi sebenarnya pembuktiannya itu bisa dibilang untuk beberapa kasus, terutama kasus korupsi itu pembuktiannya sulit ya. Dan menurut saya dengan pembuktian yang berbelit-belit ini harusnya dipermudah gitu, dipermudah untuk melakukan pembuktian dan juga bisa dilakukan pembuktian terbalik atau reverse burden of proof. Jadi saya tadi sempat baca ada yang namanya prinsip reverse burden of proof atau beban pembuktian terbalik terbatas. Jadi di mana di situ bagi mereka yang tertuduh mereka dapat kembali membuktikan bahwa aset itu merupakan milik mereka dan bukan merupakan hasil dari korupsi atau penggelapan dana atau penipuan gitu. Jadi menurut saya itu harus ditegaskan lagi sih. Jadi nggak ada lagi yang namanya drama bahwa satu aset itu sulit untuk dibuktikan ke asal-usulnya gitu. Jadi harus ditegaskan lagi tuh diperjelas lagi dalam KUHP kali ya. Betul banget. Terus kalau misalnya nih guys, menurut kalian nih kalau kita bisa ngasih saran nih untuk ke Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah, apa sih yang paling penting gitu untuk membahas RUU perampasan aset ini guys? Bisa bergerak bebas, dikasih fasilitas, AC sampai kulkas. Dalam masa Mungkin tahanan masih bisa jalan-jalan curi uang miliaran, tapi mungkin kalau menurut aku hukumannya pengawasan oleh lembaga koruptor dihukum independen mati. Kalau di sini yang malah dibela sampai jadi mati. kayak jangan semua wewenang ada di salah satu pihak gitu kali ya. Iya benar banget. Kalau aku sendiri menurutku yang paling penting itu transparansi sih. Jadi dikedepankan lagi transparansinya baik dari proses pembuatannya sampai ke saat RUU ini disahkan menjadi undang-undang dan dijalankan sebagai mestinya. Jadi transparansi harus sampai akhir gitu, sampai benar-benar jadi barang apa gitu. Aset-aset yang disita itu jadi apa buat negara gitu. Mau dikemanain gitu ya. Ya banget. Transparansi ini sangat penting sih. Jadi kita tuh kayak bisa tahu nih asetnya kemana gitu, nggak disalahgunakan juga gitu kan ya. Iya benar banget. Ya. Kalau menurut Aidil, menurut kamu nih apa sih yang kalau kita bisa kasih saran ke Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga pemerintah itu menurut kamu mau ngasih saran apa nih? Kalau aku sih untuk pemerintah ya, kayaknya yang itu tadi deh. Pemerintah seharusnya lebih sering mengadakan edukasi ke masyarakat tentang RUU ini supaya mereka tahu manfaat dan risikonya.
Intinya RU ini bagus untuk keadilan masyarakat karena bisa mengembalikan uang negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Tapi harus ada juga jaminan yang kuat bahwa hak masyarakat itu tetap aman dan tidak ada yang dikorbankan hanya karena salah prosedur atau kepentingan politik. Kepada yang terhormat para tikus yang berdasi 5 tahun berganti tiba saatnya edukasi ke masyarakat ya. Benar sih, aku juga setuju sih. Jadi masyarakat ini tuh apalagi masyarakat awam tuh jadi bisa tahu gitu kan ya, nggak yang kayak ngomong aja gitu. Benar-benar aku setuju sih dengan pendapatnya. sebagian kecil yang berakhir di penjara. Terus sedikit tambahan dari saya. Bisa bergerak iya ya boleh. dikasih fasilitas. Jadi menurut saya itu pemerintah juga perlu mengedepankan fungsi akuntabilitas. tapi Misalnya hukumannya dengan ringan. membuat laporan Negara publik lain secara koruptor berkala dihukum mengenai mati. jumlah Kalau di nilai dan sini malah pemanfaatan dibela aset yang sampai berhasil mati. dirampas. Sudah Nah, ditangkap selain itu, tangan, tak mengundurkan kerjasama diri. dengan lembaga Dasarnya internasional tahu juga malu, bisa kemana ditingkatkan ya. nyalek-nyalek. Bahasa aset yang disembunyikan di luar negeri kan mana tahu. Iya ya. Nah, Bisa jadi bisa dengan jadi ya. cara ini RUU perampasan aset itu tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tapi benar-benar memberi dampak nyata dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Aku setuju sih. Mungkin kalau kamu, menurut kamu, Boleh coba Nur? kalau menurut Kanur nih, kalau misalnya kita bisa ngasih saran ke Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah, apa sih yang paling penting saran kita untuk RUU perampasan aset ini, Kak? Oh, menurut aku sih itu tuh kayak kalau misalnya aturan itu dan pembuktian rinci tidak melanggar hak keluarga itu RUU ini tuh agar tidak disalahgunakan gitulah bagi pemerintah yang memang benar-benar mereka tuh harus benar-benar transparansi agar hak warga tersebut, hak-hak kita sebagai masyarakat yang telah diambil nih sama koruptor tidak disalahgunakan nih bagi yang misalnya penyidik nih, bagi penyidik ini misalnya ada yang apa ya Yang melanggar hak keluarga gitu ya? ya kayak mereka yang seharusnya menjalankan tugas mereka tapi mereka malah mengambil hak warga gitu. Itu kan bisa itu kan bisa disebut juga yang merugikan hak warga gitu. Yang seharusnya uang itu kita bisa buat entah membangun sekolah, entah perekonomian negara atau Dulu mereka berjanji untuk dapatkan suara, begitu dapat kursi sekarang pada kemana? Berarti Uang negara dilindungi seharusnya pengacara, hanya sebagian kecil yang berakhir di penjara. Tinggal suap kalapas, bisa bergerak bebas, dikasih jadi pembuktiannya biar tidak melanggar hak keluarga ya. masih bisa jalan-jalan curi uang miliaran, tapi hukumannya ringan. Negara lain bukan koruptor berarti dihukum mati. warga masyarakatnya aja gitu loh. Dibela Tapi sampai juga mati. ada Sudah ditangkap bagi tangan, tak mengundurkan diri. Dasarnya tahu malu, kok malah yang nyalek lagi. melakukan korupsi tersebut gitu loh. Kalau misalnya dia kalau misalnya masih di dalam tahap masih dalam tahap penyelidikan, itu dia tidak bisa disebut dengan tersangka. Yang aku bilang, seperti yang aku bilang tadi, itu kayak kita harus menunjuk aset Praduga tak bersalah. nah misalnya dia maka dia juga mempunyai hak tuh untuk mengajukan banding kayak pembelaan hukum gitu loh. Dari saran-saran teman-teman tadi tuh udah lengkap banget sih. Jadi kesimpulannya berarti RUU itu bagus banget dong ya untuk diterapkan sekarang gitu, bertujuan baik untuk mengembalikan aset negara. Tapi harus dijalankan dengan adil, transparansi, dan akuntabel. Ya kan guys ya? Setuju gak sih? Setuju, sangat setuju. Setuju banget. Sangat setuju. Setuju banget. Jadi
thank you banget sih guys. Karena kalian aku jadi terbuka pikiran aku tentang RUU perampasan aset ini. Iya sama. Ya sama. Ya aku juga di sini Banyak wawasan juga. ilmunya. Sahabatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.